Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Vina Dwiana Putri dengan NIM 12021721014 dari kelas SI 4106. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep statistik pada skema human resource. Di sini kita tahu bahwa konsep statistik dan juga statistika itu sangatlah berbeda. Berikut adalah pengertian dari statistik. Jadi, statistik itu merupakan hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Adapun definisi statistik ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah catatan atau angka-angka atau bilangan yang dikumpulkan, ditabulasi, dan digolong-golongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Di sini konsep statistik itu ada dua. Yang pertama ada deskriptif dan juga ada inferensial. Yang pertama, deskriptif ini merupakan metode yang hanya mendeskripsikan kondisi dari data yang kita miliki. Jadi dalam konsep ini menyajikan dalam bentuk tabel, diagram grafik, dan bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian-uraian singkat dan juga terbatas. Namun, statistik inferensial ini merupakan cakupan seluruh metode yang berhubungan dengan analisis bagian data untuk kemudian sampai pada perolahan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data atau populasi tersebut. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa deskriptif itu merupakan jadi dia hanya mendeskripsikan data-datanya saja. Nah, lalu ketika sudah terdapat data di dalamnya, lalu akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang disebut dengan statistik inferensial. Nah, di sini kita akan membahas konsep statistik pada skema HR. Ya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa terdapat tabel-tabel HR. Nah, di sini saya akan memberi contoh pada tabel employee. Nah, di sini kita melihat bahwa ada atribut. Terdapat atribut-atribut di dalamnya. Bagaimana? Jadi kita akan membuat, contohnya membuat penggajian karyawan seperti itu. Nah, untuk membuat penggajian, jadi kita memerlukan data, yaitu berupa atau yang kita sebut dengan tadi sebelumnya itu statistik deskriptif. Jadi kita memerlukan vacation hours-nya, sick leave hours-nya, dan juga nanti akan ditarik menjadi conflict. Jadi dari data-data tersebut kita akan menarik suatu data dan juga akan menjadi kesimpulan kira-kira berapa sih gaji yang nanti akan diterima oleh si karyawan tersebut. Dari tabel employee ini kita akan mendapatkan data-data si karyawan tersebut atau yang kita sebut dengan deskriptif tadi. Nah, lalu tabel ini berhubungan juga dengan employee pay history. Jadi di sini perlu kita highlight di sini ada rate dan juga ada pay frekuensi. Jadi di sini kita membutuhkan data rate dan juga pay frekuensi untuk menentukan gaji karyawan tersebut. Jadi dengan adanya data tersebut dengan adanya data yang sudah kita dapat tadi, kita dapat menganalisa kira-kira gaji yang didapat itu berapa sih untuk si karyawan seperti itu. Jadi dengan adanya rate atau ada range atau penilaian seperti itu, lalu ada pay frekuensi yang nanti akan dihitung dengan menggunakan jadi dapat dihitung dengan menggunakan metode kayak MEAN, modul seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan data-data tersebut dari tabel ini, employee pay history, kita bisa menentukan atau kesimpulan berupa gaji karyawan atau disebut dengan statistik inferensial. Oke, jadi
Ya, sekian penjelasan dari saya, contoh dari mengenai eee, konsep statistik pada skema human resource. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.